program petani mandiri itu adalah program prioritas, program Pemkab Bojonegoro dalam rangka mengimplementasikan ya dari program yang mungkin dulu disampaikan oleh Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati, itu kita akomodir di dalam namanya program petani mandiri. Jadi program petani mandiri itu sesuai Perbup nomor 48 tahun 2018 dan Perbup nomor 20 tahun 2019, itu adalah merupakan perubahan dari Perbup 48 tentang program petani mandiri. Itu manfaatnya ada 5, Pak. Jadi manfaatnya ada 5. Yang pertama itu adalah bantuan modal yang berwujud barang tidak lebih dari 10 juta. Tidak lebih loh Pak ya. Jadi digarisbawahi bahwa tidak lebih dari 10 juta. Dan itu nanti program itu ada di Dinas Pertanian untuk bantuan modal yang berwujud barang. Yang pertama itu dulu, nanti selanjutnya akan saya sampaikan. Itu adalah prioritas pelatihan kepada petani atau kelompok tani yang nanti akan di dinas pengampunya adalah Dinas Perinaker. Nanti juga akan hadir dari Perinaker, nanti akan disampaikan langsung oleh Dinas Perinaker. Jadi yang pertama tadi bantuan modal yang berwujud barang itu ada di Dinas Pertanian, kedua ada di Dinas Perinaker tentang pelatihan. Kalau bantuan modal berwujud barang tadi itu berupa uang ditransfer ke kelompok, tetapi nanti dibelanjakan oleh kelompok berupa barangnya apa, yaitu benih dan pupuk. Begitu. Pupuk boleh subsidi, boleh non subsidi, tetapi mengikuti persyaratan, artinya mengikuti regulasi. Kalau pupuk subsidi itu kan kuotanya juga masih kurang Pak ya. Jadi kalau kami menyarankan mungkin untuk bantuan lebih ke non subsidi, tetapi juga tidak menutup kemungkinan boleh ya, beli subsidi asal tidak mengganggu yang lain, mengganggu kuota yang lain, alokasi yang lain. Jadi selama alokasinya cukup tidak bisa. Untuk yang manfaat ketiga itu adalah asuransi usaha tani padi. Nah, asuransi usaha tani padi ini ada Dinas Pengampunya adalah Dinas Pertanian. Jadi sudah 2 Pak ya, yang ada Dinas Pertanian, bantuan modal sama asuransi usaha tani padi. Saat ini masih baru padi Pak yang bisa diasuransikan, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti akan ada jagung atau mungkin bawang merah dan yang lain. Saat ini masih baru padi. Kayaknya sudah ada yang pernah klaim asuransi usaha tani padi di Trucuk? Sudah. Belum sudah. Ada. Wes bareng umur ya. Jadi itu berupa asuransi Pak. Jadi kalau jenengan punya KPM nanti secara otomatis akan di-cover oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang biasanya kalau total premi itu 180.000, yang dibayarkan oleh pemerintah pusat itu 144.000 Pak. Yang 36.000 jenengan biasanya harus bayar sendiri. Nah, yang itu akan di-cover oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Berarti bayar apa enggak? Berarti total gratis untuk asuransi usaha tani padi. Berarti senang banget Pak? Surangan.
berapa tadi Pak manfaatnya? 3. Yang keempat itu adalah jaminan pembelian hasil pertanian oleh BUMDes. Di sini sudah ada BUMDes. BUMDes bekerja sama dengan BUMD. Nah, ini nanti dinas pengampunya adalah dinas PMD, Pak. Nanti juga insya Allah akan hadir, tadi infonya akan hadir. Itu bagaimana? Jadi yang punya KPM plus itu dengan bisa dibeli oleh BUMDes setempat. BUMDes setempat. Seperti itu. KPM ini adalah KPM plus, Pak. Nah, plusnya apa? Plusnya adalah yang terakhir, manfaatnya adalah beasiswa. Beasiswa bagi anak petani atau keluarga petani. Ini ada dinas pengampunya adalah dinas pendidikan. Nanti juga akan hadir insya Allah. Secara rinci mungkin akan disampaikan langsung oleh dinas-dinas tersebut. Jadi yang ada di dinas pertanian adalah bantuan modal yang berwujud barang tidak lebih dari 10 juta dan asuransi usaha tani padi. Seperti itu. Yang dua itu sudah jelas Pak ya? Nah, caranya bagaimana untuk mendapatkan manfaat-manfaat tersebut? Syaratnya apa Pak? Ini tahu? Bagian tahu Bu, bagian dulu. Apa Pak yang sudah tahu Pak? Teman-teman KPM. Kenapa? Bantuan modal itu Bu. Itu kemarin syaratnya contoh KTP KK, kemudian SPPT. Ya. Yang lainnya belum paham. Ya. Jadi semua manfaat tadi dapat jenengan dapatkan atau jenengan usulkan apabila panjenengan sudah memiliki KPM plus yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian. Ada yang bawa KPM? Pak, boleh saya pinjam satu Pak? Pangapunten Bapak. Yang kami tersampaikan tadi payung hukum saya sementara untuk yang negeri Bapak tentunya. Dan nanti kami tadi sudah nyampaikan juga untuk bagaimana yang swasta, bagaimana yang kuliah di Bojonegoro ini kami masih dalam tahap penyesuaian pergub, masih kita susun dan nanti ini juga bagian dari kebijakan Bupati. Nanti juga akan kami sampaikan mungkin tahun depan atau semester di akhir ini. Ini perlu sampaikan. Dan perlu juga sampaikan Ibu, kalau Bapak ini kebetulan tanggal 20 Agustus kemarin kan pengumuman. Itu pun bisa diajukan dengan bisa membuktikan surat keterangan dari lembaga pendidikan tersebut bahwa saya sudah termasuk di perguruan tinggi. Ada dan mana kriterianya nanti sambil menunggu di semester selanjutnya. Nanti bisa kita proses. Tidak apa-apa, monggo bisa diperbolehkan. Tapi tadi lulus SMA yang diumumkan kalau tidak salah tanggal 20 kemarin itu bisa mengajukan syaratnya apa? Surat keterangan dari lembaga tersebut, terutama adalah yang kuliah di negeri. Dan Pak, yang pertama Pak, kami dari yang tadi ditanyakan, saya sarjananya papat yang dibutuhkan loro kan ada nggih. Sementara kami butuhkan tetap diajukan Bapak, semua 4. Dan nanti kami verifikasi. Yang 2 kita loloskan, nanti berikutnya nyambung di tahun berikutnya. Ada lagi tambah lagi misalnya, yuk diajukan lagi. Kami siap sampai batas yang tidak kita batasi. Tetap kita. Cuma yang membedakan verifikasi utama maturnuwun Pak Camat. Yang pertama ada ya tadi perlunya kita punya kartu apa? Kartu petani mandiri. Nah wis duwe kuwi sing loro mau duwe sabar saya utamakan yang punya ini dulu. Misalnya begitu, nggih. Nah, ini yang utama. Misalnya dari semuanya punya semua, tak boleh meneh sing punya tambahan satu lagi PKH misalnya. Itu dulu yang kami masukkan. Berarti yang PKH masuk dulu.
Dan yang paling vital adalah nilainya, indeks prestasinya. Sebagai kami misalnya rata-rata ada yang 2,5, ada yang 27, ada 28 dan sebagainya. Berarti yang di atasnya yang terbawah berarti naik dulu dari atas. Kalau nilai dari atas bawah, ini. Jadi semua diajukan. Kami tidak membatasi, berapapun boleh. Cuma yang diajukan sementara 2 dulu. Buktikan dengan kakaknya memang dari desa tersebut. Berikutnya, dan detail ada semua Pak, masih dibiayai terus, sampai 4 semester. Misalnya kami target 860 tahun ini, berarti berikutnya 2 kali lagi saya mengadakan. Bisa. Ini yang tadi 1 desa 2 sarjana, boleh siapapun berapa jumlahnya. Karena apa? Dari 7 ini kuotanya banyak, tapi belum 1 pun 1 desa ini. Monggo nanti diajukan segera. Dan selanjutnya yang prestasi Bapak nggih. Yang prestasi semua bukan jurusan umum, ini negeri, tapi ada 7 jurusan. Di antaranya adalah teknik, kesehatan, dan geografi, semuanya ada. Nanti bisa dibuka di web maupun di nomor tadi Pak nggih. Bisa minta di situ. Nanti kami semuanya. Begitu Pak dari Goyangan. Cukup ya? Alhamdulillah. Siapapun sampaikan, kalau warga Bojonegoro sampaikan melalui apa? Karena ini mungkin belum tentu ya, belum tahu ya, karena ini alhamdulillah kita difasilitasi dari pertanian, dari BMP, itu kami bisa mensosialisasikan ini. Kami sudah dari jalur radio, dari jalur apa sudah semua, namun tidak sejelas kalau kita bertatap muka ini. Soalnya gini Mas Yanto, ketika ada brandnya harus prestasi ya, kita kan pasti tanda tanya. Kayak Mas Raffi prestasi karena dia jalurnya OSIS, dia pandai, dia juga Kang Yuni ya, pasti penasaran Mas Raffi. Ternyata yang diminta prestasi oleh dinas pendidikan itu adalah nilainya gitu, perguruan tinggi, IP-nya gitu gitu. Nah pada awal kuliah kan belum ada nilai. Itu tadi yang pengen saya korek lagi. Ya, betul. Tadi saya menyambung yang masih ingat, yang dimaksud prestasi bukan karena olahraganya dan indeks prestasi Bapak. Yang jurusan itu kalau prestasi minim 3 tiap semester itu IP-nya, indeks prestasinya. Ketika semester berikutnya IP-nya turun, kita tunda, kalau naik lagi sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Bupati yang dalam perjalanan, yang saya hormati anggota Komisi B ya Mas ya? Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro Pak Sudiono. Yang saya hormati rekan-rekan dari Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Perinaker, dan Pak Camat Trucuk, serta Bapak Ibu sekalian, anggota atau ketua Poktan yang tergabung dalam, atau ketua Gapoktan di masing-masing desa ya. Gapoktan di Poktan dan Gapoktan dan Kecamatan Trucuk, Doyomawon. Dalam kesempatan ini, Pak Yanto, dalam kesempatan ini saya kebagian menjelaskan untuk terkait dengan program BBM ini yang terkait dengan jaminan pembelian gabah. Jadi perlu saya sampaikan bahwasanya untuk BUMDes, karena nanti ini adalah bagaimana peran BUMDes di dalam pembelian gabah tersebut. BUMDes di Kecamatan Trucuk ini baru ada 6 yang aktif, sedangkan yang 6 lainnya ini bukan sudah ada, tetapi kurang begitu aktif. Mungkin hanya 1 ya, Banjarsari ya, yang dalam saat ini masih berproses untuk melakukan pembentukan maupun juga reorganisasinya. Jadi itu posisinya. Dan di Trucuk ini, yang di Padang khususnya ini lebih bergerak ke wisata. Nah, sedangkan bagaimana sih peran dari BUMDes terhadap jaminan pembelian gabah?
untuk kondisi di Bojonegoro pada umumnya ini ada terbagi di wilayah barat dan di wilayah timur. Ada 3 skema sebenarnya yang kemarin kami sampaikan, dan ini nanti akan menjadi role model yang bisa nanti Pak Sudiono juga bisa memperkuat posisi ini, karena kebetulan untuk Perda BUMDes ini sekretaris pansusnya beliaunya ini, dan saat ini masih dalam proses pemantapan Pak ya. Nanti setelah itu baru kita akan evaluasi di tingkat gubernur. Saya banyak berharap sebenarnya dengan adanya Perda BUMDes ini nanti benar-benar bisa menguatkan posisi BUMDes yang ada di desa di dalam rangka mendukung program BPM ini. Dan ada 3 skema yang pertama yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah BUMDes ini membeli secara langsung kepada petani atau melalui kelompok tani, yang nantinya ini akan disimpan dan akan diputar kembali pada saat memang harga itu sudah mulai ada kenaikan. Tetapi ini membutuhkan suatu insting bisnis yang sangat kuat. Ini yang ini. Sedangkan saat ini yang sudah mulai ada, yaitu di 2 desa di Katur, khususnya di Katur di Gayam ini, yaitu skema yang kedua, bahwasanya di sana itu selain menyerap gabah ini dikelola dan dikeluarkan menjadi sebuah produk, yaitu beras, dan memanfaatkan seluruh huler yang ada di desa tersebut. Artinya BUMDes ini bekerja sama dengan huler-huler tersebut untuk memproduksi beras. Sebenarnya kalau berbicara ini, Pak Sudiono ini dulu saya masih ingat, dan saya sebenarnya saat ini mau menagih sebenarnya program yang dulu pernah beliau sampaikan berapa? 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu gitu. Jadi beliau ini memang ingin ada yang namanya, dulu belum mengenal BUMDes ya, belum mengenal BUMDes. Beliau ini lebih kepada ingin kerjasama antar desa yang bergerak di bidang pertanian. Jadi jaringan usaha pertanian. Jaringan usaha pertanian itu kan mulai dari airnya, bibitnya, benihnya, hingga pasca panennya. Beliau ini dulu waktu dengan, kebetulan saya juga pernah di sini Pak, di tahun 2007 hingga 2010 atau 2009 saya pernah di sini ketemu beliaunya mempunyai gagasan seperti itu, dan itu sempat kami tuangkan dalam beberapa tulisan. Jadi saya dalam posisi ada ujian apapun, ini yang sempat saya angkat, dan salah itu adalah jaringan usaha pertanian, yaitu mulai dari hulu sampai hilirnya itu harus ada pengelolaan dari desa, yang saat itu kita belum mengenal ada namanya BUMDes. Nah, berharap saat itu beliau adalah bagaimana menangani HIPA Pak ya, pengairan atau arealan, yang kebetulan di Trucuk ini ada berapa ya, setahu saya ada 1, 2, 3 kalau tidak salah, di Padang, di Mori, terus dari arah yang timur, dari arah yang utara itu juga ada, dan juga Banjarsari dan Pagat pimpinannya. Nah, berawal dari situ, ini yang saya kembali ke yang Katur dulu, nanti saya ceritakan yang kaitannya dengan Pak Sudiono. Jadi kalau yang di Katur itu seperti itu Pak. Katur menyerap gabah, diolah untuk menjadi beras, dan melibatkan seluruh huler atau penggilingan padi yang ada di wilayah desa tersebut dengan melakukan kerjasama. Yang kedua, ini sama, prosesnya sama, tapi ini belum berjalan. Di tahun 2021 nanti ini akan dilakukan, yaitu di desa di desa Kedung Arum, Kecamatan Kanor. Kedung Arum, Kecamatan Kanor ini, BUMDesnya itu saat ini bergerak di bidang arealan. Kalau di Trucuk mungkin belum ada Pak ya, belum ada lah. Ini mudah-mudahan nanti Pak Sudiono bisa menginisiasi ini, karena di wilayah timur beberapa anggota DPR di Komisi B juga melakukan pergerakan, akhirnya arealan ini dilakukan oleh BUMDes, yaitu di gagasan bahwasanya nanti yang hasil gabahnya itu yang akan diolah menjadi beras. Jadi pola Katur digunakan di sana, tetapi mereka tidak menyerap gabah, sementara ini belum menyerap gabah dari warga, tetapi yang dia lakukan adalah mengolah hasil yang dia ada itu dikelola seperti itu. Nah, saya memang jadi kalau yang dirintis oleh Pak Sudiono ini terkait dengan 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kalau tidak salah sekitar 2008 Pak. 2008 berarti 12 tahun yang lalu.
itu sudah akan dilakukan di Gedung Haru. Mulai tahun ini sudah dirintis, pembuatan modalnya juga sudah dilakukan. Harapannya nanti di panen yang ini kan mulai tanam, harapannya nanti di 1 tahun periode itu ini bisa dilakukan untuk perputaran di dalam pengolahan gabah. Jadi ada 2 skema yang saya sampaikan. Yang pertama adalah langsung serap dan disimpan nanti langsung dijual pada saat harga tinggi. Yang ketiga dikelola dengan pola menjadi sebuah produk beras. Yang ketiga yang dalam konsep kami yang kami tawarkan yaitu ada pola kerjasama yang mungkin di dalam Dinas Pertanian itu ada yang namanya Plasma IT. Jadi kerjasama dengan pihak ketiga yang saat ini sedang kami inisiasi juga, yaitu di wilayah barat, tepatnya di wilayah Sonorejo, dan kemarin juga ada Sumengko ingin masuk di dalamnya, yaitu dengan pihak ketiga yang namanya dengan KUD Wadangan. Artinya ada pola kerjasama. Terkait dengan kerjasamanya, kita duduk bersama untuk membahas apa yang dibutuhkan, apa yang akan dilakukan kerjasamanya, bagaimana pola pembeliannya, dan bagaimana pola pemanfaatan teknologinya, dan juga pada saatnya nanti juga bisa dilakukan dengan seperti konsep yang kedua, yaitu diambil, diolah menjadi beras dan itu akan dipasarkan oleh KUD Padangan. Jadi ada 3 hal itu Pak yang mungkin kami tawarkan. Nanti juga kami mohon dukungan dari Pak Sudiono ini untuk nantinya juga mengawal seluruh program-program pemberdayaan ekonomi khususnya yang pertanian yang ada di wilayah Bojonegoro ini. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin kami juga nanti dalam tahun ini akan melakukan pembinaan kepada seluruh BUMDes yang ada di Bojonegoro ini, karena posisi BUMDes saya juga akan laporan ke Pak Sudiono bahwasanya BUMDes di Bojonegoro ini yang aktif 196 Pak. Sisanya ada yang kurang aktif, sedangkan yang tidak aktif ini atau yang belum ada ini 74. Nantinya ini akan kami petakan semua dan kita akan melakukan bimtek terhadap mereka. Kita akan melakukan pembinaan kepada mereka dengan 3 klaster. Harapan kami nanti pada saat tahun 2021 ini benar-benar BUMDes ini sudah bisa berkembang dan nantinya bisa mendukung seluruh program dari program PPM ini, yaitu sebagai penjamin untuk pembelian gabah. Jadi mungkin itu dari. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Ibu Bojonegoro, yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Pertanian, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas PMC, yang saya hormati Bapak Dinas Pendidikan, yang saya hormati Pak Sudiono dari anggota Komisi B, serta semua bapak-bapak, ketua Gapotan, ketua Potan dan anggota yang hadir. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Yang Maha Esa karena pada bapak-bapak semuanya. Kira-kira produk yang ada di wilayah Trucuk ini, tadi kami sempat juga nyontek kepada Pak Camat tadi ini. Bagaimana Pak Camat Trucuk ini sudah apa ini? Nah, ternyata di sini ada produk padi, jagung, ubi jalar, jagung kristal, dan apalagi tadi lupa lagi. Dan memang tadi juga dari Pak Kepala Dinas PMD menyampaikan bahwa beliau ada BUMDesnya yang akan mengambil terkait hasil dari padi yang panjenengan tanam. Ya. Jadi ini merupakan konsep ataupun yang sudah dilaksanakan tapi belum maksimal dalam rangka untuk bagaimana supaya petani ini bisa tetap mandiri dan bisa terus sejahtera. Seperti itu. Ya. Karena apa? Ya karena memang dengan kondisi pandemi ini semua sektor terpengaruh, Pak. Ya. Terpengaruh semuanya, sehingga harus ada suatu inovasi atau suatu kreativitas dalam rangka untuk mengolah. Dalam artian yang tadi disebutkan ada padi, ada jagung, ada ubi jalar, ada jagung kristal,
dengan lainnya itu perlu diolah. Ya, diolah. Karena saya dengar di beberapa tempat, bukan di sini, kadang-kadang teman-teman petani ini uangnya tidak sabaran. Mohon maaf ini kalau saya salah ini. Jadi pada saat usia padi itu mau menjelang panen, ya karena terbentur dengan kebutuhan keluarga ya, kadang-kadang dijual dulu. Iya. Nah, ini menjadi suatu hal yang perlu dirubah. Kalau tadi Pak Ahmudin menyampaikan BUMDesnya nanti akan menampung dari padi ini, itu bisa dimanfaatkan. Ya, meskipun ini tidak mudah, ya karena kebutuhan keluarga ini dengan kita mau sabar sedikit itu tidak mudah. Ya, ya makanya itu kita ada kebutuhan itu tadinya. Nah, tetapi kalau seperti itu, memang ini atau tidak dimulai dari awali, ini mungkin akan sulit. Kenapa kami sama seperti ini? Karena tugas wewenang dari Dinas Prenaker, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro ini memberikan pelatihan, Pak. Khususnya terkait dengan produk olahan dari pertanian. Ya. Kenapa saya bilang kudu dirubah atau sabar? Karena kemarin pada waktu Ibu Bupati menyampaikan di Kaltidu, ya, bahwa kita menghadapi musim kemarau ini, lek manusia pari ini untuk ditolak sebagian dilakukan oleh lumbung, gitu. Itu bagian dari sabar, Pak, itu, ya. Kalau di lumbung itu nanti mungkin untuk paceklik, gitu. Tetapi kalau itu bisa dirubah menjadi beras, kemudian diolah lagi menjadi beras yang punya nilai tambah, misalkan di packaging, kemudian ada yang beli, ini mungkin bisa seperti itu, Pak. Ya, bisa lebih baik. Ataupun juga seandainya padinya dijual semuanya, kemudian panjenengan juga di sawah menanam orang ubi jalar tadi itu, mungkin bisa untuk ubi jalar ini tidak dijual mentah, tetapi bisa diolah menjadi keripik ataupun yang lainnya. Nah, disinilah yang ini saya tanyakan, kira-kira ini ada enggak dari Bapak yang ada di depan saya ini ingin ada suatu pelatihan? Ada. Ya. Karena gini, kenapa saya tanyakan seperti ini? Beberapa kali kami melaksanakan pelatihan, Pak, gitu. Pesertanya itu kadang-kadang nggak punya niat ataupun ikhlas untuk ikut pelatihan tadi itu, sehingga hasilnya nanti ilmu yang diberikan tidak bisa maksimal. Begitu. Nah, ini di awalnya saya tanyakan, kalau memang ada, nanti silakan benar-benar itu dipilih yang benar-benar punya suatu niat, punya suatu potensi, ya, untuk mengikuti kegiatan pelatihan. Ya, karena memang kemarin kebetulan pada waktu kami mengikuti program mengikuti kegiatan ini, ya, karena PPM tadi menyampaikan itu ada suatu plusnya itu bisa mendapat pelatihan, bisa mendapatkan beasiswa, bisa mendapatkan yang lainnya. Ya, ini kami sudah mengusulkan kemarin itu, Pak. Kami kerjasama ataupun komunikasi dengan Bu Helmi, ya, kira-kira pelatihan apa yang diperlukan di desa Tutuk di Kecamatan Tutuk sendiri. Dan kebetulan dapat sama Bupati ini tidak fokus ya. Teruskan aja. Teruskan aja. Ya. Jadi kebetulan kemarin, Pak, ini sudah kami usulkan, ya, satu kecamatan satu pelatihan. Dan kebetulan untuk di Kecamatan Tutuk ini kami usulkan berdasarkan dari usulan Ibu Helmi itu pelatihan untuk olahan ubi jalar. Ya, pelatihan untuk pengolahan ubi jalar. Monggo, bapaknya apa? Boleh. Ya, boleh. Karena memang pelatihan ini saya sampaikan tadi itu bahwa yang penting kudu niat, ya, baik bapak dan ibu-ibu, kemudian punya suatu greget bahwa saya ini kesana arahnya. Ya, itu yang dipilih seharusnya. Jangan yang ikutkan, jangan. Yang tidak berkenan, tidak punya niat, jangan. Karena nanti outputnya, hasilnya itu
kurang maksimal nantinya itu. Ya, mungkin nanti ketua Gapotan, ketua kelompok tani yang ada anggotanya benar-benar punya niat ke sana, yang punya kemampuan sebesar itu monggo. Ya monggo. Ini kenapa saya sampaikan seperti ini? Ini contoh lagi ada bahwa di Kapas itu ada seorang pemuda, bukan orang pertanian Pak. Dia pulang dari Malang, bawa keripik tempe, gitu. Dibawa pulang, kemudian dia terinspirasi mencoba untuk membuat tempe asli Bojonegoro. Memang tidak mudah dalam melalui prosesnya itu, ya. Dia gagal dalam melaksanakan itu, dan alhamdulillah sekarang dia omsetnya kalau nggak salah per hari per bulan itu 16 juta. Itu karena punya niat. Makanya kami menjaring di bawah dan bawah semuanya, kita jaring mana yang punya niat dan minat dan ikhlas tadi itu. Seperti pelatihan kita berikan itu benar-benar bisa masuk dan bisa nanti dikembangkan. Apalagi ada Gapotan, ya. Ada lagi tadi Pak Mahmud menyampaikan ada BUMDes. Ini sebenarnya sudah menjadi bahan angkat bagi kita semuanya. Atau nanti seandainya panjenengan masih kurang lagi, insya Allah untuk teman-teman yang biasa kerjasama dengan Prenaker ini ada juga yang sudah bisa masuk ke Indomaret, Alfamaret, kemudian beberapa pasar besar, ya, produk olahan yang itu memiliki standar yang diinginkan. Dan bahkan kemarin alhamdulillah kami mengadakan pelatihan pengolahan produk makan ringan di Pondok Pesantren Mustafa Panjunan Manido itu, alhamdulillah sudah bisa masuk pasar Blora Pak. Padahal baru pelatihan 2 minggu. Karena ada semangat dan niat itu, okay? Jadi monggo nanti apabila panjenengan sudah ada yang ditunjuk siapa, ya mungkin 20 orang lah, 20 orang, monggo nanti bisa berkomunikasi dengan kami ataupun dengan Dinas Pertanian. Okay? Tentunya ini menjadi suatu apa ya, mencoba bahwa saya terima kasih dengan Dinas Pertanian sudah mengundang kami, dikarenakan dengan mengundang ini kami juga bisa mencari suatu apa namanya ya, potensi-potensi di wilayah pedesaan untuk bisa mengikuti pelatihan yang kita harapkan. Karena memang tujuannya dari pemerintah salah satunya adalah menciptakan 100.000 lapangan pekerjaan. Masih dikaruniai sehat, sakmenika anugerah nggih Bapak Ibu. Dadosipun tetap kita memperhatikan protokol Covid, kita menjaga, saling menjaga dan memperhatikan terkait dengan protokol Covid supaya kita bisa sama-sama keluar dan bertahan di tengah pandemi Covid seperti ini. Tetap kita diberi kesehatan dan perlindungan. Ibu Bupati yang saya hormati, mohon izin kami melaporkan tadi sebelum Ibu rawuh, karena program petani mandiri itu tidak hanya terkait dengan pertanian mawon. Walaupun program petani mandiri judulnya petani, sasarannya adalah petani, tetapi komitmen dari Pemkab Bojonegoro, dulur-dulur tani itu tidak hanya disentuh dari program di sektor pertanian saja. Kalau dilihat tadi program petani mandiri, kita menghadirkan dari Dinas Pendidikan, kita menghadirkan dari PMD, kita menghadirkan dari Prenaker. Semua itu adalah komitmen dari Pemkab Bojonegoro. Ibu Bupati ingin agar petani itu tidak hanya disentuh dari sektor pertaniannya saja, tetapi juga bagaimana sektor pertanian ini didukung juga dengan SDM-nya. Kita ketahui Bapak Ibu, yang 12 kelompok yang sudah dialokasikan menunggu sesuai dengan musim tanamnya berarti ya, Bu Ani, ini PPL daringannya ya. Oh sudah cair semua? Ya. Ya kan berarti sudah semua yang untuk 12 kelompok. Tetapi yang hadir di sini kan tidak hanya 12 kelompok itu, jadi ada yang sudah cair, ada yang belum kan begitu. Nah yang sudah cair tadi sudah disampaikan bantuan bibitnya dan pupuknya juga sesuai, bahkan bagus. Karena tadi sudah disampaikan program dari PMD, dari pendidikan, dari Prenaker. Oleh karena itu kami pesan
kartu petani mandiri itu sangat banyak fungsinya. Tidak hanya untuk bantuan modal saja kepada kelompok. Gitu, tadi sudah dijelaskan bisa digunakan putrane panjenengan apabila melanjutkan ke perguruan tinggi. Tadi Pak Yanto dari Dinas Pendidikan menyampaikan ada 5 putra putri dari Trucuk itu yang sudah memanfaatkan program beasiswa. Ampun, oke. Nah, ditunggu yang lainnya apabila sesuai dengan hasil verifikasinya, silahkan Bapak Ibu putra putrinya bisa ke Dinas Pendidikan. Jadi jangan menunggu hanya karena untuk mendapatkan bantuan modal saja, maksud saya, tapi kartu petani mandirinya itu panjenengan juga sampaikan. Okay. Melalui PPL yang belum untuk persyaratan pengajuan kartu petani mandiri, ya teman-teman PPL semuanya, jadi kartunya itu bisa segera kita usulkan untuk dicetak dan didistribusi. Sama pemberkasan, tinggal 14 kelompok kita yang pemberkasan. Dari 40 kelompok tinggal 14 kelompok ya Mas ya. Tapi sudah hampir selesai. Oke, berarti sudah hampir semuanya. Nggih, matur nuwun sanget Pak. Niku matur nuwun. Sebabnya ngaten mohon izin Ibu Bupati. Sebabnya ngaten Pak. Biasanipun nek disuwun KTP, bolak-balik niku nggih ngresula to Pak nggih. Angel. Pak kumpul KTP niku kok mboten wonten realisasine ngaten biasane. Alhamdulillah dari 40 kelompok sudah pemberkasan, yang 14 itu juga dalam proses ya. Pemberkasan itu. Udah pemberkasan. Hampir selesai. Matur nuwun sangat sedaya atas perhatian dan dukungannya. Nggih. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami sangat berterima kasih. Nama saya Rosnati, Gapotan Desa Kanten. Sekalian kami juga merangkap sebagai kelompok tani. Yang perlu saya tanyakan itu, tadi ada yang menyampaikan menyinggung terkait dengan BUMDes. Yang kaitannya BUMDes tadi adalah menampung hasil produksi pertanian ataupun ingin membeli hasil produksi pertanian. Dengan penjabarannya nanti kami juga kurang paham dan kurang luas. Agak untuk saat ini kami mau tanya terkait dengan pembelian hasil pertanian di tingkat BUMDes. Kira-kira dari BUMDes itu mau beli hasil tani itu dari sifat basah ataupun kering. Satu. Dan yang kedua, kira-kira dalam segi pembelian tadi harga bisa memaksimalkan terkait dengan harga lokal ataupun tengkulak dari luar daerah ataupun tidak. Dan dari pembelian yang ketiga, dari unsur pembelian BUMDes tadi melalui petani langsung ke BUMDes ataupun petani lewat dari. Tadi sudah banyak yang disampaikan teman-teman dari Gapoktan atau Poktan terkait masalah program-program melalui KPM yang diprogramkan oleh Ibu Bupati Bojonegoro. Saya kira semua sudah jelas, namun ini yang saya tanyakan, yang saya mohon kebijakan Ibu Bupati. Yang pertama terkait masalah infrastruktur masyarakat petani. Di desa kami khususnya ini ada beberapa lahan pertanian yang begitu belum tersentuh, yaitu namanya program irigasi atau judes ya, itu yang belum tersentuh. Sekitar ada 3 kelompok, yaitu kelompok pertama 200 meter, kelompok kedua 100 meter, dan kelompok ketiga 200 meter. Yang keduanya kami mohon kebijakan Bupati. Sudah banyak teman-teman ini berjuang untuk mengelola petani, untuk menjadi pendamping petani. Namun sejak dulu Bu, sejak dulu belum pernah pemerintah itu memikirkan piye to Gapoktan, piye to Poktan
tak kayak tukang-tukangnya sabun tapi belum pernah Bu. Untuk itu ini saya mohon kebijakan Ibu Bupati, monggo kanca-kanca gak poktan mau poktan iki buat dipikir ngoten mawon. Diwongke ngoten mawon nggih. Ibu kanca-kanca setuju apa mboten iki nggih? Mergi napa alasan kula? Mosok niki wong medusi mayit mawon Ibu Bupati maringi insentif. Estu mungkin niku nggih. Alhamdulillah. Ingkang nomor kalipun, ingkang nomor 3 nipun kula niki nek teng kecamatan niku nangis Bu. Enten napa manardi kok nangis? Lha wong kecamatan niku lho Bu kantore niku pun pinten taun niku niku dereng digarap ya Allah Bu. Kula niki nek anu mirsani Pak Camat teng Sisor Garsen Bu. Kula nyuwun kebijakan Bu Ibu Bupati, mohon niku taun iki utawa taun 21 yang digarap Bu nggih niku. Ngesake Pak Camat sangat stabil. Dari kelompok tani Desa Berjuk ingin menyampaikan dengan adanya program petani mandiri PPM KPM ini, petani sangat berterima kasih sekali dan sangat merasa terbantu dengan adanya program-program ini. Dengan ini yang ingin saya tanyakan, program petani mandiri atau PPM ini kan untuk bisa membiayai, termasuk salah satunya AUTP. Nah itu AUTP kan bisa 2 kali dalam 1 tahun. Yang saya tanyakan, apakah PPM KPM ini juga bisa untuk bantuan modal 2 kali dalam 1 tahun Bu? Mungkin dari saya cukup segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sugeng Irianto dari kelompok tani Margo Rukun Desa Banjarsari. Sekarang di Desa Banjarsari itu ada 2 kelompok, yaitu kelompok tani Margo Mulyo juga jadi Gapoktan Margo Mulyo. Ini 2 kelompok jadi 1. Saya adalah kelompok tani Margo Rukun. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas program Bupati Ibu Ana Mawana yang mana kelompok tani Margo Rukun sudah menerima bantuan berupa bibit dan pupuk. Bibitnya bagus, sudah saya tanam. Pupuknya Posca Plus juga amat sangat bagus. Ini yang saya sudah memakai dan membuktikan. Ini saya tadi sudah sampaikan, kok panennya sampai 8 ton. Itu karena kemarin itu 1,5 hektar yang saya sewa dari lelangan Bengkok kepala desa itu 1 hektar. 1,5 hektarnya mendapatkan 4 ton 1 kuintal 50 kilo. Itu 1,5 ton. Dengan pupuk Posca Plus bantuan dari Bu Ana. Itu yang saya terima kasih. Dan teman-teman petani juga mengatakan terima kasih banyak ke Bu Ana. Terima kasih Dede Dewangi. Oh iya, bilang ini. Dan harapan saya dan teman-teman kelompok tani, pokoknya ketemu titik ya apa? Mbok iya tahun nih. Entok nih. Nah itu saya sampaikan nanti dulu. Iya. Itu terima kasih Bu. Hanya itu. Ini Pak, saya jawabnya ngacak gak satu persatu. Ini mau setengah ngiri barang, untuk mudin buat angkat-angkat. Belum tak tadi mudin sampai buat petani itu keren nih. Sama nak gemudin itu tak insentif. Gelem kak? Gak gelem toh? Gelem toh kak Pak? Betul. Jadi gini Pak, dalam membuat kebijakan itu tidak semuanya harus sama. Mudin uga entuk pupuk, mudin uga entuk bibit pari, uga entuk beras, uga entuk gabah. Bar ngutusi mudin langsung mulai. Paling banter lah berkah. Gak sampean ning gone sawah entuk panen pari, ya toh?
Bener nggak Pak? Kok nggak jawab Pak? Itu kan vokasi, itu kan advokasi untuk dari dan untuk anggota. Kan bisa gantian. Gantian kamu jadi ketua, aku sekretaris, aku bendara. Besok gantian lagi muter karena dari dan untuk anggota kelompok tani. Masa insentif, masalah gabah kok insentif. Ya toh Pak, sangat rendah dibandingkan dengan bunga di BRI itu kurang dari 7%. Ini sangat rendah. Tujuan Pemkab adalah untuk memotong remata rantai tengkulak yang orang jual di pasar utang 1 juta, 500.000 itu loh Pak, kan bayar sampai tiap melek motor puluh kita putus kasih bunga murah, itu kena bunga Pak. Nah ini tambah gapoktan kalau tani kena bunga nggak Pak? Bersyukur ngoten Pak, itu mono benten ya. Jadi setiap kebijakan pasti sudah kami perhitungkan untuk ini sama kayak guru ngaji misal, Bu guru ngaji untuk insentif kok aku gak untuk insentif kalau gapotan. Lah kenapa dia ngaji putranya lagi ajari dia mah piye caranya saja. Jadi itulah salah satu kebijakan harus memang berbasis kebutuhan. Jadi kalau ngomong bloko toh Pak ya mau haleng-haleng aku mundak rasanya aku mundak anu tak tutup-tutupi. Jadi kan pakai jawaban sekedar toh Pak nggih? Sekedar tenang ya. Jadi tak analogikan bahwa gapotan maupun kelompok tani itu dari dan untuk anggota. Jadi kalau misal tuker informasi, tuker pengetahuan, tuker informasi itu dari dan untuk anggota. Jadi soal insentif tentunya gapotan kami sudah berikan kebijakan lebih Pak. Anggarannya per tahun mendekati 75 miliar. Nak mutil ini gue sak miliar 60.000 loh Pak, tak tahun. Akeh tidak? Akeh pertanian. Termasuk jarang orang yang mau menjadi model lanang maupun model wedok. Lah gak passion, gak terpanggil mungkin juga tidak minat ke sana. Dan juga tidak ada Bapak kan kalau di KTP disebutkan pekerjaan apa? Petani. Anak KTP-nya enggak begitu. Kalau pekerjaan tukang mandikan mayat pernah nggak Pak? Oh itu artinya Bapak memang itu panggilan betul-betul. Kami hanya melihat bahwa ini perlu itu sedikit sekali Pak itu. Cuma 1 miliar berapa itu dalam 1 tahun itu sudah hampir 1.400 orang Pak. Itu kemudian soal Jitu-Jides, monggo Pak Sudiono ini juga anggota DPR bisa diusulkan. Apa betul kata Pak Camat, kalau yang kecil-kecil dari desa mawon Pak, karena di kawasan itu banyak proposal masuk, kadang-kadang sudah tumpuk undung. Karena tumpuk undung bingung kadang-kadang sampai nggak disposisi, kelewatan lagi. Kita yang besar-besar saja Pak, misal jalan dibikin jalan halus, Jitu-Jides dibikin pengairan, termasuk desa nanti ada pembelian hipam, setiap desa ada hipam buat minum, itu gitu aja Pak. Pemkab itu jangan kecil-kecil, nanti ke Pemkab tambah nggak keurus Pak nggih. Ini ilmu dagang Pak, poso di kantor Pak. Terus nadi Pak, dalam dagang yang barangnya itu tidak fix ya. Kalau barang dagang itu gini Pak, misalnya sepatu ukuran sakmene merek iki modelnya ini standar persis itu bisa dibikin price list. Tapi kalau gabah Pak itu nggak ada dibikin price list. Begitu barangnya banyak, kondisi kering pun harga sedikit anjlok. Tapi lah barang tidak ada, kondisi basah pun jadi rebutan dan harganya juga pasti naik, ya kan Pak? Nah, soal BUMDes yang kami berikan modal, tujuan kami gini, setiap musim panen harga anjlok karena memang demand dan supply tidak imbang, termasuk musimnya musim hujan. Kalau pengeringnya kapasitasnya full, maka panen tidak terserap, harganya anjlok. Karena harga anjlok kami ingin BUMDes di desa membeli parinya warganya dewe langsung kok pakai tengkulak barang langsung, tujuannya untuk menahan
pari-pari hasil pertanian dari desa setempat dulu. Misal kalau 100 juta itu paling enggak itu berapa ton nih? Hah? Untuk berapa ton kira 100 juta nih? Nah, BUMDes itulah nanti pengurusnya juga masyarakat yang terpilih, bisa gantian. Tujuannya apa? Kalau Bapak pari Pak ya, pari begitu musim panen regane anjlok, Bapak tahan 3 minggu saja bisa naik 15%. Tahan sedulu Bapak langsung naik. Biasanya kan menyadok baru entek pari langsung harga naik, betul kan Pak kan? Nah ini yang saya harapkan, jadi BUMDes membeli petani hasil pertanian di desa setempat dulu. Kalau sekarang udah habis bisa saja desa yang lain bisa, tapi masing-masing desa kan membeli di masing-masing desanya. Jadi menurut saya di basis desa, apalagi tengkulak ya jangan Pak, nanti kan nggak bisa nanti ya.